Shalom, selamat datang kembali di podcast ST Sampel Bandung. Selamat datang kembali juga para penonton setia STT Sampel Bandung. Terutama selamat datang juga untuk pembicara kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Eti. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Kristi sebagai moderator pada hari ini. Dan juga Ibu Eti Wartika MTH sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin penonton setia sudah tidak asing lagi untuk melihat kita ngobrol-ngobrol ya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang kegagalan yang menyelamatkan, ya, dari Roma 11 ayat 1 hingga 12. Baik. Ibu sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya Bu. Baik Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini Bu, tentang kegagalan yang menyelamatkan. Apa yang terlintas di pikiran Ibu saat mendengarkan kata kegagalan? Baik ya. Kalau dulu ketika mendengar kata gagal itu sesuatu yang menakutkan ya. Iya. Iya, karena sepertinya itu akhir dari segalanya. Betul ya? Betul Bu. Mungkin pernah ngalami begitu? Iya. Nah, namun dengan berjalannya waktu dan akhirnya merenungkan Roma 11 ayat 1 sampai 12 tersebut, ya akhirnya saya melihat kegagalan itu dari kacamata yang berbeda. Ya, karena di situ Paulus mengatakan, ya Paulus bercerita tentang bagaimana orang Israel menolak Mesias, ya. Namun artinya gagal ya. Namun kita melihat dalam perikop tersebut bahwa Allah itu setia. Melalui kegagalan bangsa Israel, justru keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, luar biasa sekali ya. Sehingga saya akhirnya belajar, ya, saya akhirnya banyak belajar bahwa ya melalui kegagalan, ya terkadang Tuhan sedang bekerja ya, atau Tuhan sedang memberikan jalan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi luar biasa ya melalui peristiwa ini. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa ya saya juga pernah mengalami lah mengalami gagal juga ya. Namun akhirnya ketika saya mengalami kegagalan, saya bukan lagi bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini Tuhan izinkan. Saya nggak lagi seperti itu ya. Setelah merenung dengan firman Tuhan, terkhusus dengan Roma 11 ini, justru saya bertanya sama Tuhan, Tuhan melalui peristiwa ini apa yang sedang Tuhan persiapkan. Nah, justru itu yang saya dapatkan. Jadi saya sendiri ya tentu pernah mengalami lah kegagalan ya. Namun sekali lagi itu yang saya tanyakan ke Tuhan justru ya. Tuhan melalui peristiwa ini apa yang sudah Tuhan siapkan. Saya pikir itu ya. Jadi ya itulah yang Ibu alami, atau itulah yang Ibu sikapi ketika Ibu mendengar kata kegagalan, atau ketika Ibu mengalami kegagalan. Demikian. Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi Ibu ada sempat bahas Ibu pernah mengalami kegagalan. Apakah boleh di-sharingkan pengalaman Ibu untuk kita bisa lihat sebagai motivasi kita bahwa kita tidak sendiri mengalami hal itu. Kita berjalan bersama. Iya, terkadang ada impian yang sampai sekarang belum tercapai. Seakan-akan itu tertunda gitu ya. Nah, kemudian juga dalam hal pelayanan, kadang kita sudah berencana untuk tahun ini mau melakukan ini tapi gagal total. Nah, kemudian juga terkadang dalam hal doa-doa ya, seakan-akan bahwa itu tidak terjawab, padahal tidak demikian. Ya, saya melihat bahwa di balik semuanya Tuhan sedang menyiapkan hal yang lain yang lebih baik. Ya, contohnya itu tadi ya, di Roma 11 itu ya, bahwa kegagalan bangsa Israel ternyata
keselamatan itu diterima oleh bangsa lain. Saya rasa demikian juga. Kita bisa jadi berkat mungkin melalui apa yang kita anggap itu sebuah kegagalan gitu ya. Demikian itu. Baik, luar biasa ya, ternyata tidak sendiri, Kristi juga pernah mengalami. Iya. Jadi, di balik semua itu ada sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dan siapkan untuk kita terima ya. Iya. Jadi jangan merasa di tempat itu aja gagal, jadi tidak bisa berbuat apa lagi. Iya, Tapi sudah tidak Tuhan sediakannya seperti tema kita hari ini, kegagalan yang menyelamatkan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah membahas tentang pengalaman Ibu di mana mengalami kegagalan dan Tuhan sudah juga menolong Ibu. Di sini Bu, apa yang menjadi pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar dan kepada kita semua yang mendengar tentang? Iya, pesannya tentu kalau Anda saat ini sedang bergumul dengan kegagalan, ya, pesan saya, ya, saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat bahwa Anda tidak sedang sendiri. Atau Anda tidak sendirian, ya. Ada banyak di antara kita pernah mengalami kegagalan. Salah satu contohnya, ya saya sendiri tadi, ya. Demikian ya. Namun sekali lagi justru ketika kita sedang mengalami kegagalan atau justru sikon yang demikian sering dipakai Allah untuk membuat kita lebih baik lagi atau pasti ada rencana Allah di balik semuanya itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat tadi Roma 11 bahwa ketika bangsa Israel gagal, ya, itu tidak menutup Allah untuk tidak bekerja, ya. Allah tetap bekerja. Allah ketika kita gagal, Allah tidak mengatakan sudah cukup. Ya, tidak. Tetapi justru Allah mengatakan bahwa saya tetap berkarya. Ya, bagi Anda, ya saya, ya, artinya bahwa Tuhan tetap bekerja bagi kita, bukan akhir daripada segalanya ya, tetapi Tuhan sedang menyiapkan yang lain. Jadi jangan takut bagi yang sedang mengalami kegagalan, Tuhan terus akan berkarya di dalam hidup kita. Itu, ya. Baik Ibu, sebagai penutup, Kristi kasih kesimpulannya Bu, ya, dari pesan untuk kita semua dari Ibu Eti tadi yang mengatakan bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari perjalanan itu, tapi di dalam kegagalan itulah Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan merasa dalam pergumulan kegagalan ini saya mentok di sini ya, tapi terus maju karena Tuhan berkarya walaupun kita mengalami situasi seperti itu. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Eti untuk sharing-sharing mengenai kegagalan yang menyelamatkan yang berasal dari Roma 11 tadi. Dan buat para penonton, jangan lupa di like, di komen, dan di share agar rekan-rekan, teman, atau keluarga juga bisa merasa dan merasakan hal yang sama dan diberkati melalui podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Dah.